Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina atainahumul kitab yatslunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Shadaqallahul azim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas berbagai nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, dengan satu kesadaran bahwa nikmat demi nikmat yang ada pada kita saat ini semata-mata karena Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saja Allah mencurahkan nikmat berdasarkan nilai ketaatan yang kita lakukan, niscaya kita tidak berada seperti hari ini. Menyadari apa yang kita terima dari Allah teramat banyak, menyadari syukur kita, ibadah kita terlalu sedikit kepada Allah, maka insya Allah kita akan terus berusaha untuk memperbaiki ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu salah satu di antara cara kita bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan kajian tentang surat Yasin. 12 ayat sudah. 12 ayat itu saya berharap mudah-mudahan dapat memberikan warna baru bagi kita dalam membaca Yasin khususnya dan membaca Al-Quran umumnya. Dan yang tidak boleh terlewatkan adalah ketika kita membaca surat Yasin, kita harus berangkat dari tema utama Yasin tadi. Tema utamanya adalah mengokohkan akidah. Yang lainnya akan ikut, Satu hal yang tidak boleh luput ketika kita shadaqallahul azim, ketika kita keluar dari baca Al-Quran, yakinkan diri kita bahwa ada penambahan akidah kita, ada penambahan keyakinan kita. Dengan bertambahnya keyakinan kita, insya Allah akan lahirlah ketenangan. Ketenangan itulah yang merupakan modal besar kita untuk dapat mewujudkan hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah. Di ayat lalu Allah menjelaskan di ayat ke-12 keniscayaan hari berbangkit. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Kami akan hidupkan kembali orang yang sudah mati. Satu poin itu saja kita bawa dalam kehidupan sehari-hari. Kita terngiang-ngiang bunyi Yasin ayat ke-12. Inna nahnu nuhyil mauta. Sesungguhnya kami, kata Allah, kami akan menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Satu itu saja kita bawa dalam kehidupan. Selamat insya Allah dunia akhirat. Kalau orang yang berjalan di muka bumi ini dengan satu kesadaran bahwa kehidupannya akan berakhir dengan kematian dan kematian akan berawal lagi dengan kehidupan yang baru. Kalau semua menyadari bahwa hidup akan mati dan mati akan hidup kembali, ini akan mengembang. Akan muncul kesadaran-kesadaran, akan muncul keyakinan-keyakinan yang lainnya bahwa apa yang kita lakukan dalam hidup ini
akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau konsep keyakinannya sudah seperti itu dan dibawa dalam kehidupan sehari-hari, inilah yang dipuji oleh Rasul, ajaban li amril muslim. Saya salut, saya kagum dengan urusan orang muslim ini. Apapun yang menimpanya tidak pernah goyah. Diberi nikmat dia bersyukur, diuji dia sabar. Dua kalimat itu menggambarkan betapa kokohnya seorang muslim. Karena kita pasti akan berhadapan dengan dua hal dalam hidup ini, yang kita suka dan yang kita tidak suka. Ayat ke-12. Kaum muslimin rahimakumullah. Kita teruskan di ayat ke-13. Tema utama dalam ayat ke-13 ini berkaitan dengan perintah Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW sebagai pembekalan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW, bahwa dalam berdakwah ada banyak pola. Ada yang kita menyampaikan perintah, ada yang menyebutkan larangan, ada yang menyampaikan anjuran. Tapi tidak sedikit pula di dalam Al-Quran Allah menggunakan kata amsal, perumpamaan. Dari sekian banyak amsal itu diantaranya adalah berkaitan dengan apa yang terjadi pada masa lalu. Tujuan dari amsal ini menyampaikan ayat-ayat yang bersifat perumpamaan ini supaya orang dapat belajar dari sejarah. Kita ingat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika berhadapan dengan penyembah berhala, dan itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syu'ara dan bahkan dalam surat-surat yang lainnya. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ribuan tahun yang lalu, materi pelajaran atau yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim itu menghadapi kaum penyembah berhala, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad untuk dibacakan ulang kepada kaum musyrikin yang dihadapi oleh Nabi Muhammad 14 abad yang lalu. Kita bayangkan coba, dari Nabi Muhammad SAW ke Nabi Ibrahim berapa ribu tahun? Ini berarti ada perubahan di dalam masyarakat, ada perubahan di dalam masyarakat, sehingga untuk mengubah masyarakat kepada agama, meluruskan akidah masyarakat, dalam konteks meluruskan akidah masyarakat umat, tidak boleh keluar dari apa yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dengan harapan orang dapat menjadikan ini sebagai ibrah. Demikian juga berkaitan dengan ini, ayat ke-13. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah idz ja'ahal mursalun. Buat olehmu ya Muhammad mathalan, perumpamaan, sampaikan olehmu ya Muhammad cerita. Ini kalau bahasa sederhananya, ashabal qaryah, penduduk satu negeri. Penduduk satu negeri ini difahami terjadi sebelum umat Nabi Muhammad ini. Artinya salah satu irama dakwah, salah satu pola dakwah yang harus dilakukan oleh Rasul untuk menghadapi kaum musyrikin Mekah ketika itu adalah menyampaikan berita masa lalu supaya dapat pelajaran. Kalau ini baik, mudah-mudahan dia baik dan berbuat seperti apa yang disebut oleh sejarah. Kalau sejarah mengungkap yang tidak baik, mudah-mudahan ini menjadi warning. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah. Buat untuk mereka perumpamaan penduduk satu negeri. Allah tidak sebut negeri itu bernama apa.
Ulama tafsir berbeda pendapat tentang siapa yang dimaksud dengan ashabal Qaryah, atau Qaryahnya itu apa namanya. Yang paling umum, yang paling banyak kita temukan dalam tafsir Ibnu Katsir dan tafsir-tafsir lainnya menyebut bahwa ashabal Qaryah itu adalah Antiokhia. Yang sekarang ini berada di daerah Syria, Walau kemudian dibantah lagi oleh ahli yang lainnya, wallahu a'lam. Tapi yang jelas kalau Allah menyebutkan bahwa ashabal Qaryah, berarti ini ada sebelumnya. Tugas kita mencari siapa yang dimaksud, negeri mana yang dimaksud. Satu, kedua, idz ja'ahal mursalun. Idz ja'ahal mursalun. Ketika datang kepada Qaryah itu utusan-utusan. Masuk kita ke poin kedua ayat ke-13 ini, mursalun. Kembali terjadi lagi perbedaan pendapat ulama menterjemahkan mursalun. Apakah yang dimaksud adalah utusan Allah, Allah yang mengutus? Ada lagi yang mengatakan yang mursalun itu adalah murid-murid Nabi Isa yang diutus oleh Nabi Isa alaihissalam. Wallahu a'lam. Kita boleh masuk ke situ untuk ilmu dan wawasan, tetapi prinsip utama Al-Quran adalah mengingatkan baik yang mengutus Allah maupun yang mengutus Nabi Isa alaihissalam, dia punya nasib yang sama, dia punya nasib yang sama, punya misi yang sama. Idz ja'ahal mursalun. Ketika utusan-utusan datang ke negeri itu. Nah, yang ingin diperlihatkan kepada kaum musyrikin Mekah ketika itu supaya mendapat pelajaran. Nabi Muhammad SAW datang ke kota Mekah. Bagaimana sikap kaum musyrikin kepada Nabi Muhammad? Utusan-utusan dikirim oleh Allah pada masa lalu ke satu kampung yang disebut dengan Ashabal Qaryah di sini, apapun nama kampung itu. Tapi kemudian mereka ditolak. Kita lihat. Ada persamaan. Biasanya yang suruh dibacakan itu karena mempunyai kesamaan dengan sejarah. Tujuannya tadi adalah agar mempelajari sejarah, mengambil pelajaran dari sejarah. Kaum muslimin rahimakumullah, wadrib lahum mathalan ashabal qaryah idz ja'ahal mursalun idz arsalna ilaihi musnain fakadzabuhuma fa'azzazna bithalithin faqalu inna ilaikum mursalun. Ayat ke-14-nya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa iz arsalna ilaihim, ketika kami mengutus. Di sini kunci perbedaan pendapat tadi, apakah yang mengutus itu Allah atau yang mengutus itu Nabi Isa? Kalau yang mengutus Allah berarti itu adalah Rasul. Kalau yang mengutus Nabi Isa berarti utusan Nabi Isa. Orang yang menyebut kata iz arsalna, ketika kami mengutus, kami yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang mengirim adalah Allah. Pendapat kedua yang mengatakan murid Nabi Isa memahami kata mursalun. Wawasan saja. Iz arsalna, ketika kami mengutus ilaihim kepada ashabal qaryah tadi, isnain, dua orang utusan. Isnain, dua orang utusan. Fakadzabuhuma, disambung oleh huruf fa.
Sepaham saya, sepengetahuan saya, respon yang menggunakan huruf fa itu artinya respon cepat. Begitu dikirim utusan ke satu negeri tadi, Korea, Ashabal Korea tadi, penduduk negeri itu langsung mendustakan dua orang utusan itu. Kaum muslimin rahimakumullah, saya ingin garis bawahi ini. Ada satu ketidakmauan mereka untuk menerima siapapun yang diutus. Kalau orang yang siap perubahan, maka dia tidak akan buru-buru fakadzabu. Mereka akan teliti dulu, ini orangnya siapa, kepentingannya apa, siapa yang ngutus untuk apa, manfaatnya bagi kami apa. Itu orang yang sifatnya terbuka, ingin perubahan. Tapi isnain iz arsalna ilaihi musnaini, ketika kami utus kepada mereka dua orang utusan, fakadzabuhuma, tanpa pikir panjang mereka mendustakan dua utusan itu. Tanpa pikir panjang berarti mereka tidak mempelajari, tidak mencari tahu siapa, untuk apa dua orang utusan ini. Fa'azzazna bithalithin, fa'azzazna bithalith, dua orang ditolak, dua orang didustakan, ditambah kami kokohkan. Ada banyak pelajaran sebenarnya dalam ayat ini. Kalau kita memahami Quran itu adalah mutiara, kalau kita memahami Al-Quran itu ada sumber ilmu, sehingga kita tidak akan melewatkan kata demi kata, melainkan kita terus berusaha untuk mencari tahu apa rahasianya. Karena Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Pemilihan kata yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada yang sia-sia. Semuanya punya hikmah, semuanya punya tujuan. Fa'azzazna, maka kami kokohkan bithalis, dengan tiga orang utusan. Kalau dua mereka dustakan, kalau dua orang rasul yang diutus mereka dustakan, fakadzabuhuma fa'azzazna bithalis, kami kokohkan dengan utusan yang ketiga. Faqalu inna ilaikum mursalun. Faqalu, maka mereka berkata, maka mereka memperkenalkan diri. Kalau kita lihat dari ujung sini dengan yang tadi belum, dua orang tadi belum sempat memperkenalkan diri. Jelas? Kita contohkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maaf, misalnya tiba-tiba kita lagi duduk, ada seorang sales yang datang. Kalau kita dalam pikiran yang terbuka, dia jual apa dan bagaimana, kita siapkan dengarkan dulu. Soal nanti mau terima atau tidak, kembali kepada ingin kita. Maaf, saya belum butuh itu. Maaf, saya tidak butuh itu. Boleh, tapi dengarkan dulu. Tapi ada orang yang di sininya sudah nggak mau. Permisi Bapak, oh ya maaf. Begini sikap Ashabal Qaryah tadi kepada dua orang utusan Rasul, dua orang utusan tadi. Maka dikokohkan oleh Allah yang ketiga. Ketika sudah bertiga mereka memperkenalkan. Mudah-mudahan dengan memperkenalkan ini mereka tidak misunderstanding, mereka tidak salah mengerti kedatangan mereka. Mereka bisa faham tujuan mereka datang. Mereka berkata tadi, faqalu inna ilaikum mursalun. Mereka mengatakan, kami utusan yang diutus kepada kalian. Kami utusan yang diutus kepada kalian. Coba cara memperkenalkannya tadi. Kaum muslimin rahimakumullah, kita bisa bayangkan bagaimana rasanya menjadi orang yang diutus seperti itu.
Inna ilaikum mursalun, kami utusan yang diutus. Kembali lagi tadi, apakah yang mengutus ini Allah Subhanahu wa taala? Apakah yang mengutus ini Nabi Isa alaihissalam? Tapi yang jelas adalah dia datang bukan dengan misinya sendiri. Ilaikum mursalun, kami orang yang diutus untuk kalian. Bagaimana jawaban di ayat ke-15? Qalu ma antum illa basyarum mithluna wa ma anzala ar-rahmanu min syai' in antum illa takdzibun. Sama nasibnya dengan dua orang yang pertama. Kalau yang pertama fakadzabuhuma, mereka mendustakan dua utusan tadi, dikokohkan dengan utusan yang ketiga, jadi tiga orang utusan. Yang tiga ini memperkenalkan supaya tidak jadi kesalahpahaman, tapi mereka bantah lagi. Ma antum illa basyarum mithluna, tidaklah kalian tiga orang rasul ini melainkan manusia biasa sama seperti kami. Ada satu konsep yang tidak nyambung di sini, dan ini biasanya dimiliki oleh kaum musyrikin. Dalam konsep mereka berarti bahwa yang namanya rasul itu bukan basyarun, bukan manusia. Ini kita lihat. Sehingga kita baca sejarah bahwa mereka heran dengan Nabi. Nabi kok menikah, Nabi kok makan, Nabi kok jalan-jalan ke pasar. Karena menurut mereka yang Rasul itu nggak begitu. Nggak begitunya pun mereka nggak bisa menggambarkan Rasul yang mereka maksud itu seperti apa. Di mana salahnya? Mereka tidak mempunyai konsep tentang Rasul. Padahal kalau mereka belajar dari sejarah, dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, semua Rasul itu basyarun. Kaum muslimin rahimakumullah, saya ingin sampaikan sedikit di sini. Sakitnya hati kita mendengar kalimat ini. Dalam Quran yang saya tahu, minimal kalau menyebut manusia ada 3 sebutan. Ada insan, ada annas, ada basyar. Insan, annas, basyar. Insan terulang 65 kali dalam Al-Quran. 65 kali kata insan dalam Quran. Itu menggambarkan tentang manusia, intelektual, dan spiritual. Jadi kalau disebut insan itu tinggi, orang yang mempunyai kapasitas intelektual dan spiritual. Tapi kalau basyar, kalau kedua annas itu manusia dalam konteksnya sebagai makhluk sosial. Kita hidup berdampingan, kita hidup tolong menolong, itu biasanya annas. Annas paling banyak, 241 kali dalam Al-Quran. Insan, makhluk intelektual, spiritual, 65 kali. Annas 241 kali. Itu konteksnya adalah makhluk sosial. Yang ketiga yang paling bawah, basyarun. Basyar itu kulit artinya. Basyar itu kulit. Manusia yang hanya dilihat dari seonggok daging dan tulang, itu basyar. Ada 37 kali dalam Al-Quran. Manusia secara fisik saja tidak dilihat dia dari dimensi intelektualnya, spiritualnya, tidak dilihat dia dari sosialnya. Tapi kalau bahasa ininya ya fisik secara keseluruhan. Yang namanya basyar itu siklus hidupnya cuma 3, makan, minum, kawin. Ini maknanya ini adalah bahwa yang 3 orang ini orang level bawah. Nauzubillahi min zalik. Menyakitkan ini tuduhannya. Ma antum illa basyarum misluna.
Kamu tidak lain kecuali manusia biasa seperti kami. Manusia biasa kalau bahasa kitanya, atau bahasa Jawanya wong cilik ini. Mbok kalau bahasa kitanya nggak mau terima, ya udahlah bilang nggak terima saja. Nggak usah pakai menyebut dia sebagai orang cilik, nggak usah menyebut dia sebagai manusia biasa. Padahal sudah memperkenalkan mursalun, inna ilaikum mursalun. Kami orang yang diutus. Orang yang diutus biasanya pasti yang mempunyai kompetensi, pasti yang mempunyai kecakapan untuk menjalankan kerasulan itu, ke pengutusan itu. Kaum muslimin rahimakumullah, ada rasa marah dalam hati kita ketika baca ini? Terlepas apakah dia utusan yang diutus oleh Allah ataukah ini murid-murid Nabi Isa, pernahkah kita merasakan itu? Begitu sikap mereka, padahal orang ini diutus untuk memperbaiki mereka. Ma antum illa basyarum misluna. Tidaklah kalian kecuali manusia biasa sama seperti kami. Wa ma anzalar rahmani min syai'. Wa ma anzalar rahmanu min syai'i. Ar-Rahman tidak menurunkan sesuatu. Oh, ini dia. Wa ma anzalar rahmanu min syai'in. Ar-Rahman tidak menurunkan sesuatu untuk mengubahnya. Entah dalam apa lagi konsepnya itu, kita nggak ngerti. Jadi kesimpulan kita adalah bahwa kaum musyrikin itu kesalahan fatalnya adalah terletak kepada tidak memiliki konsep tentang Rasul yang jelas. Itu kata kunci. Kita bisa buka semua ayat yang berbicara tentang itu. Penolakan-penolakan mereka kepada Rasul-Rasul itu dari Nabi Adam, dari sampai Nabi Ibrahim, sampai Nabi Isa. Begitu dengan Nabi Muhammad, mereka punya kesamaan tadi. Mereka nggak punya konsep. Itu fatal kesalahan orang musyrik itu. Nggak punya konsep. In antum illa takdzibun. Tidaklah kalian kecuali berbohong. Nauzubillahi min dzalik. Ya Allah. Kaum muslimin rahimakumullah. Kalau kita masuk ke dalam ayat ini dan kita membayangkan kita sebagai orang yang dikirim, yang diutus, atau kalau misalnya kaum muslimin dari kantor pusat dikirim ke daerah, daerah menolak seperti itu, bahkan menuduh kita sebagai orang yang takzibun. Karena salah satu di antara sekian banyak hasil dari baca Quran itu, kita harapkan mampu mengasah kepekaan kita, kecintaan kita, kebencian kita. Kecintaan kita kepada kebaikan, kebencian kita kepada yang tidak baik. Itulah yang nanti yang menimbulkan ada zauq, ada rasa. Ada rasa marah, ada rasa tergugah. Dan kita mengalami satu yang disebut dengan merasakan apa yang dirasakan oleh orang ribuan tahun yang lalu. Mudah-mudahan dengan kepekaan ini kita jalani hidup, kita bisa merasakan penderitaan orang lain. Kaum muslimin rahimakumullah. Tuduhan 3 orang Rasul itu sebagai orang yang takzibun. Kalau kadzabu mendustakan, takzibun artinya 3 orang ini terus menerus berbohong. Nauzubillahi min zalik. Ini cerita yang terjadi pada masa lalu di satu tempat yang disebut oleh Al-Quran dengan Ashabul Qaryah. Nah, cerita yang terjadi di tempat ini disampaikan kepada kaum musyrikin Mekah supaya kaum musyrikin Mekah dapat mengambil pelajaran atau sebagai penguat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena setiap Rasul itu nggak ada yang mulus, Nabi Nuh alaihissalam itu nabi yang terlama, yang paling panjang usianya. Itu sampai banyak mengeluh ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekian ribu tahun lamanya dia berdakwah.
Sekian ratus tahun lamanya dia berdakwah, terus ditolak. Bahkan yang menolak itu kalangan keluarga. Nggak mudah menjalankan misi dakwah ini. Jadi bagi kita, orang-orang yang bergerak di jalan dakwah, yuk kita jadikan ini sebagai motivasi. Bahwa dakwah itu tidak semulus yang kita harapkan. Tapi kita harus jalan. Karena disebutkan di ayat selanjutnya, ayat ke-16, bahwa ayat 17 menurut saya, wa ma alaina illal balaghul mubin. Tugas kami cuma nyampein kok, kalau bahasa sederhananya. Mau terima atau tidak urusan lu, kalau bahasa Betawinya. Tugas kami cuma nyampein. Mbok jangan dituduh macam-macam, kami berbohong, kami manusia biasa. Tugas kami cuma nyampein, terserah mau diapake atau tidak. Mudah-mudahan yang singkat ini ada manfaatnya, dapat membuka wawasan kita. Dengan harapan saya, mudah-mudahan kita melihat surat Yasin sebagai sesuatu yang luar biasa, dan ketika membacanya kita berharap mendapatkan yang luar biasa itu. Satu di antara yang luar biasa itu yang wajib ada adalah bahwa Yasin mengokohkan akidah tentang Allah, mengokohkan akidah tentang Quran, mengokohkan akidah tentang Rasul, mengokohkan akidah tentang keniscayaan hari berbangkit. Mudah-mudahan bermanfaat. Tunggu ayat-ayat selanjutnya dalam pertemuan selanjutnya. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.